Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Bapak Gembong Suwito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi Mas Riki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Gembong di Marketplace. Semoga sehat selalu. Di akhir tahun belum cuti ya Pak? Siap belum? Masih terus bertugas ya. Baik, kalau kita bicara mengenai penguatan ataupun kenaikan IHSG 0,57% ke level 8.667 dengan nilai transaksi yang relatif kecil, yaitu senilai 386 miliar rupiah. Bagaimana review Anda? Apakah ini memang menunjukkan bahwa IHSG sudah masuk ke target maksimalnya begitu, artinya level 9.000 belum kemudian realistis terjadi di akhir tahun ini atau seperti apa Pak Gembong? Oke, terima kasih Mas Riki. Jadi kalau melihat IHSG, kita lihat dari 2 bulan ke belakang, November dan Desember. November bisa tumbuh sekitar 4%, dan Desember saat ini kisaran di 1%-an lebih, gitu kira-kira. Nah, ketika bicara pergerakan IHSG sendiri all time high itu di 8.776. Nah, itu memang secara batas setelah all time high biasanya ada koreksi sehat. Nah, koreksi sehat saat ini yang terjadi dalam jangka pendek 8.609 dan targetnya dominan untuk koreksi untuk minggu ini, apalagi minggu ini kan kebanyakan dominan libur ya Mas Wiki ya dan teman-teman. Jadi kisaran efektif kalau kita lihat sampai 2025 itu 5 hari lagi. Dalam satu minggu ini 5 hari mungkin hanya efektif 2 atau 3. Jadi otomatis yang terjadi di minggu ini akan lebih dominan untuk koreksi, tapi koreksinya akan terbatas dengan level target support di 8.500 sampai 8.400. Oke, artinya secara target dari Anda sendiri untuk IHSG paling reasonable di level berapa maksimal Pak Gembong? Reasonable-nya di angka 8.600 sampai 8.776. Jadi tidak akan all time high di bulan Desember ini ya, tetapi kalau target 9.000 insya Allah di Januari harusnya. Oke, kalau kita lihat dari pergerakan saham-saham berkapitalisasi besar ataupun saham-saham yang kemudian Prego Pangestu gitu misalnya yang kemudian kapitalisasinya juga cukup besar. Bagaimana Anda melihat dinamikanya belakangan, apakah memang pergerakannya ataupun penguatannya saham-saham big cap juga ini kurang kemudian mendongkrak IHSG sampai dengan level di atas 8.600-an? Oke, kita melihat anomali di tahun 2025 ini, kalau kita bandingkan IHSG yang sudah naik 21% year to date dibanding dengan LQ45. Indeks di LQ45 itu hanya naik sekitar 3%. Jadi dampak dari saham-saham kapitalisasi besar yang konglomerasi itu kisaran di 18-22% dampaknya. Jadi hal tersebut menjadi sesuatu yang ibaratnya valuasinya sudah cukup mahal kalau kita bicara IHSG, tetapi kalau kita big cap ya blue chip yang old ya terutama itu masih valuasinya murah. Kenapa? Karena saham-saham yang didorong misalnya contoh di teknologi perbankan dan saham-saham yang old ekonomiknya itu masih relatif valuasi sangat murah, terutama big bank. Oke, artinya memang untuk saham-saham konglomerasi harganya sudah mentok maksimal begitu ya, sudah overbought, tapi untuk yang blue chip masih ada peluang untuk penguatan, tapi daya katrolnya tidak kemudian terlalu signifikan begitu ya. Baik, kalau kita ke Federal Reserve yang kembali membuka peluang untuk quantitative easing, bagaimana Anda melihat implikasinya terhadap valuasi IHSG yang sudah tinggi? Oke, kalau kita bila kebijakan dari sisi Amerika sendiri, bahwa Amerika on track tahun ini bahwa penurunan suku bunga, dan itu sejalan dengan ekspektasi pasar. Terakhir, ya, The Fed pada saat Desember itu sudah menurunkan suku bunga 25 basis menjadi 3,5 sampai 3,75. Dan di situ diinformasikan bahwa ada ruang untuk 2026, maka penurunan suku bunga mungkin sekali sampai 2 kali, dan yang kedua ada quantitative easing. Ini yang menarik. Quantitative easing itu akan dilakukan sekitar 2026 untuk mencermati pasar. Artinya era quantitative tightening atau menahan dari sisi pengetatan likuiditas itu akan longgar di 2026. Jadi hal ini yang memicu kebijakan ya terkait dengan risk on terkait dengan saham-saham atau instrumen yang relatif resiko itu akan menjadi satu minat yang besar di 2026. Baik, selain dari Amerika, satu hal yang juga kemudian menarik di pagi hari ini untuk kita bahas adalah bagaimana Anda melihat dampak kenaikan suku bunga oleh Bank of Japan ke level 0,75% terhadap arus modal asing ke emerging market seperti Indonesia. Apakah akan berdampak juga Pak Gembong?
Ya, ini menarik. Fenomena Jepang selama hampir puluhan tahun ya, 30 tahun terakhir itu dovish dengan sistem 0% dari sisi suku bunganya. Nah, tahun 2025 ini dimulai dari sisi Januari itu menaikkan 25 basis 0,25 sampai sekarang menjadi 0,75. Ini mengindikasikan bahwa ya dari dovish menjadi hawkish sehingga dari sisi Bank Sentral Jepang itu menaikkan suku bunganya untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Karena selama ini Jepang itu deflasi. Nah, inflasi saat ini di kisaran 2,7, artinya ini akan sustain tidak? Nah, untuk mendapatkan sustain atau pertumbuhan ekonomi itu, Jepang memberikan ya kebijakan kenaikan suku bunga. Nah, ini akan melihat bahwa kemungkinan 2026 bagaimana? Ya, harusnya masih akan mempertahankan kenaikan suku bunga dan ini menjadi anomali di tengah Bank Sentral Dunia itu menurunkan suku bunga, Jepang menaikkan suku bunga. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwa yang biasanya surga dari carry trade, biasanya Jepang itu kan dari sisi, oke, kita pinjam di Jepang 0%, minimal kita beli obligasi Amerika 3%, di situ ada margin. Nah, sekarang sudah mulai berpikir bahwa dengan ada kenaikan suku bunga saat ini di 0,75 sampai 1% tahun depan, itu akan menjadi carry trade akan berimbas pada ya para fund manager atau pemain global juga akan menghitung ulang ketika dia pinjam di Jepang dan ini akan memberikan pengetatan likuiditas. Oke, baik. Pak Gembong, kalau kita bicara mengenai inflasi Jepang yang benar-benar mencapai 3% secara year on year, apakah ini cukup untuk kemudian mengubah ekspektasi global terkait dengan kebijakan moneter Asia ataupun secara fundamental proyeksinya akan seperti apa, Pak Gembong? Oke, kalau merubah kebijakan Asia tentunya itu masih cukup jauh, tetapi merubah persepsi dari Jepang yang selama ini surga ya terkait dengan suku bunga rendah itu akan berakhir. Yang kedua, dari sisi Jepang sendiri akan mendorong pertumbuhan ekonomi ya dengan menimbulkan inflasi dan kenaikan dari suku bunga. Tinggal dilihat apakah kenaikan upah di Jepang itu menarik atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, akan terjadi repatriasi dari selama ini aset-aset yang ada di luar Jepang akan kembali lagi ke Jepang. Karena ya era suku bunga rendah akan berakhir. Jadi ini terutama implikasinya di Jepang itu sendiri. Tapi kalau dari sisi Asia itu masih cukup jauh untuk memberikan dampak yang nyata terkait dengan Asia. Terutama di China maupun dari sisi Korea. Baik, menarik. Namun kita akan bergeser ke kondisi makro di Indonesia sendiri. Kalau tadi kondisi makro Jepang begitu ya, sekarang kondisi makro di Indonesia. Sejauh mana sebetulnya realisasi APBN berpotensi menjadi sentimen positif nyata untuk berbagai macam hal lah ya, yang berhubungan dengan investasi dan juga pasar modal. Apakah ini kemudian hal yang diharapkan atau seperti apa, Pak Gembong? Ya, ini menarik dari sisi transisi yang pro gold, terutama dari sisi Kementerian Keuangan yang baru ya, Pak Purbaya, sejak dilantik misalnya di Agustus September, ya targetnya adalah pertumbuhan ekonomi saat ini kisaran di angka di 5%-an, 5,02, tetapi target beliau di 5,2 bahkan di tahun depan itu di kisaran dengan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan yang kondusif, engine-nya dari sisi pemerintah maupun swasta itu gerak diharapkan lebih dari 5,2. Target beliau ya di angka di 6%. Tetapi kita tunggu ya kalau 3 bulan pertama itu kebijakan-kebijakan yang pro pasar sudah dibuktikan, itu yang membuat salah satu IHSG all time high terus ya berkali-kali dari situ, tetapi dampak nyata terkait dengan ekonomi terutama ya harusnya pertumbuhan ekonomi kuartal 4 ini akan jauh di atas ekspektasi sehingga pertumbuhan ekonomi di 5,1 sampai 5,2 mungkin achievable, tetapi langkah nyatanya di 2026 seperti apa itu kita tunggu. Kenapa? Karena faktanya satu yang pasti penerimaan dari sisi pajak akan berkurang ya dengan berbagai macam sistem dan tidak terjadi kenaikan dari sisi pajak. Ini ya dari sisi ya penerimaan negara berkurang, tetapi pengeluaran negara juga meningkat dengan berbagai macam belanja dan program-programnya. Ini menjadi ada defisit. Nah, defisitnya dilihat dari mana gitu. Nah, inilah menjadi pembuktian nyata 3 bulan ke depan bagaimana ya terkait dengan ekonomi domestik. Baik, oke, menarik Pak Gembong. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini. Tentu saja kita juga akan membahas saham-saham pilihan dari Anda dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.